Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas arsitektur masjid dari aspek gagasan, fungsi, dan manajemennya. Pada kesempatan ini, kita melanjutkan pembahasan memasuki pada materi arsitektur masjid dalam konteks lingkungannya. Berbeda dengan materi-materi sebelumnya atau pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita menempatkan arsitektur masjid dalam lingkup masjid itu sendiri. Sementara pada materi ini kita menempatkan arsitektur masjid dalam lingkup lingkungannya, sehingga kita akan membahas arsitektur masjid atau kita akan membahas masjid dikaitkan dengan karakteristik lingkungan di sekitar masjid. Salah satu fenomena baru pada zaman kita sekarang dikaitkan dengan masjid dan konteks lingkungannya adalah masjid wisata. Yang dimaksud dengan masjid wisata adalah masjid sebagai objek wisata, sebagaimana Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Masjid ini dirancang, dibangun, dan dioperasionalkan bukan saja untuk tempat peribadatan dalam lingkup ibadah mahdhah, tetapi juga memiliki daya tarik dari aspek arsitekturalnya sehingga mengundang wisatawan untuk datang dan menjadikannya sebagai objek wisata. Fenomena ini tidak kita dapati pada zaman-zaman sebelumnya, di mana orang datang ke masjid untuk menikmatinya sebagai objek wisata dikarenakan dari aspek arsitekturalnya memiliki daya tarik atau keunikan. Dikaitkan dengan konteks lingkungannya, keberadaan masjid wisata, yakni masjid sebagai objek wisata, berpengaruh terhadap karakteristik jamaah yang datang dan berkegiatan di dalam masjid dalam rangkaian kegiatan wisata yang sedang dilakukannya. Selain itu, keberadaan masjid wisata juga berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan di sekitar masjid. Salah satu dampak positif dari keberadaan masjid wisata yang mampu mengundang para wisatawan untuk datang dikarenakan aspek arsitekturalnya yang unik atau memiliki ciri khas, ialah berpotensi untuk menumbuhkan dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar masjid. Sementara itu, salah satu dampak negatifnya adalah jika perancangan masjid wisata tidak mempertimbangkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang berkaitan dengan akses sirkulasi untuk menuju ke masjid. Jangan-jangan masjid wisata dengan kemampuan untuk mendatangkan wisatawan dengan mengendarai bis, bahkan rombongan bis, tetapi akses sirkulasi untuk menuju masjid tersebut mengandalkan jalan lingkungan dengan lebar hanya sekitar 6-8 meter. Ini tentu pada waktu-waktu tertentu akan dapat menyebabkan kemacetan yang dampak negatifnya adalah kerugian bagi masyarakat di sekitar masjid. Sebagai fenomena baru, masjid wisata ini memang belum banyak dipelajari oleh kita sebagai umat Islam, ditandai dengan belum adanya satupun referensi yang secara spesifik mengkaji dan membahas fenomena masjid wisata, terutama di Indonesia. Ini menjadi PR bersama bagi kita untuk mendalami fenomena ini dalam rangka untuk memahaminya dengan baik agar kita memiliki panduan dalam merancang masjid wisata, tidak terkecuali dalam kaitannya terhadap konteks lingkungan di mana masjid wisata tersebut berada.
Materi masjid dan lingkungannya memiliki bahasan atau 3 poin bahasan. Yang pertama adalah masjid dalam lingkungan kewilayahannya, yang kedua masjid dalam lingkungan sosialnya, dan yang ketiga masjid dalam lingkungan politiknya. Setiap masjid memiliki konteks lingkungan wilayah, lingkungan sosial, dan lingkungan politiknya masing-masing. Contoh saja Masjid Jami Damaskus yang pada hari ini telah hancur rata dengan tanah diakibatkan peperangan. Masjid Jami Damaskus dalam konteks lingkungan kewilayahannya berada di dalam kota lama, yakni kota Damaskus. Ketika umat Islam menguasai Syam, kemudian masuk ke dalam kota Damaskus, umat Islam kemudian mendirikan masjid di dalamnya. Konteks kedua adalah dilihat dari lingkungan sosialnya. Masjid Damaskus berkedudukan sebagai masjid jami yang memiliki skala pelayanan kota. Kemudian yang ketiga, dikaitkan dengan konteks lingkungan politiknya. Secara historis, dimulai pada masa Umayyah, Masjid Damaskus sangat berkaitan dengan kekuasaan politik. Dari segi tata ruang, Masjid Damaskus berdekatan dengan Darul Imarah, dan dari segi simboliknya Damaskus merupakan kekuasaan atau merupakan singgasana bagi seorang raja, seorang khalifah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politiknya kepada umat Islam yang disampaikan di dalam masjid untuk menegaskan bahwasanya sebagai seorang pemimpin politik, seorang raja, seorang khalifah memiliki legitimasi keagamaan. Kita mulai pembahasan poin yang pertama, yakni masjid dalam konteks lingkungan kewilayahannya. Menurut Sidi Ghazalba, masjid dalam lingkungan kewilayahannya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni masjid yang berada di dalam kota baru yang dibangun oleh umat Islam, dan masjid yang berada di dalam kota lama yang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian di dalam kota lama tersebutlah umat Islam mendirikan masjid. Yang pertama, masjid yang didirikan di dalam kota baru yang dibangun oleh umat Islam memiliki prinsip masjid sebagai pusat kota yang berdampingan dengan Darul Imarah atau hunian pemimpin wilayah. Kota baru yang dibangun oleh umat Islam pada masa lalu pada umumnya merupakan kota pertahanan atau garrison city yang berada di luar kota-kota besar yang telah memiliki sejarah yang panjang. Di kota-kota pertahanan itulah salah duanya adalah Basrah yang didirikan oleh Utbah bin Ghazwan, dan Kufah yang didirikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masjid didirikan sebagai pusat kota, berada di tengah kota, berdampingan dengan Darul Imarah yang merupakan hunian bagi pemimpin wilayah tersebut. Didirikannya garrison city atau kota pertahanan Basrah dan Kufah tidak lepas dari kebijakan Umar bin Khattab pasca umat Islam memenangi peperangan dengan Persia. Ketika itu Umar bin Khattab melarang umat Islam untuk memasuki kota-kota besar peninggalan Persia. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan umat Islam untuk mendirikan kota pertahanan sebagaimana mencontoh kota Madinah pada masa itu berada di luar kota-kota besar yang pada masa itu merupakan peninggalan dari Persia. Maka kemudian Utbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Abi Waqqas mematuhi perintah Umar bin Khattab untuk membangun kota Basrah dan Kufah
dengan masjid sebagai pusat atau masjid sebagai landmark kota tersebut. Jenis kedua dari masjid dalam konteks lingkungan kewilayahannya menurut Sidi Ghazalba adalah masjid yang didirikan oleh umat Islam di dalam kota lama yang dikuasainya. Masjid jenis ini menurut Ghazalba memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah masjid membentuk lingkungan enklave di dalam kota lama. Ketika umat Islam menguasai suatu wilayah, kemudian mendirikan masjid, umat Islam turut pula mendirikan permukiman di sekitar masjid, sehingga masjid dengan permukimannya membentuk enklave di dalam kota lama tersebut. Dicontohkan oleh Sidi Ghazalba, prinsip ini terdapat pada pembangunan masjid-masjid di Nusantara, terutama di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, yang pada masa lalu merupakan jalur perdagangan internasional. Umat Islam yang pada masa itu sebagai pedagang yang merupakan pedagang lintas benua, ketika singgah kemudian mendirikan masjid dan permukiman di area perdagangan sehingga membentuk enklave para pedagang muslim di area perdagangan tersebut. Contoh kedua adalah dibangunnya masjid di pusat kota yang terletak di bagian barat alun-alun. Masjid ini dikelilingi oleh permukiman yang kita sebut hingga hari ini dengan kauman. Dengan masjid sebagai pusatnya dikelilingi oleh permukiman untuk kalangan umat Islam, sehingga membentuk enklave tersendiri yang terpisah dari wilayah kota lainnya. Penerapan dari prinsip yang pertama selain terjadi di Nusantara juga dicontohkan oleh Ghazalba dilakukan oleh Amr bin As ketika mengembangkan kota Fustat dengan mendirikan masjid dan mendirikan permukiman di sekitar masjid, Masjid Amr bin As, sehingga membentuk enklave umat Islam di dalam kota Fustat. Kemudian prinsip kedua dari jenis masjid yang didirikan di dalam kota lama adalah dilakukannya alih fungsi bangunan lama menjadi masjid. Pada umumnya adalah alih fungsi bangunan peribadatan umat non-muslim menjadi masjid. Contohnya adalah alih fungsi gereja Saint John menjadi masjid di kota Damsyik, kota Damaskus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika umat Islam memasuki kota Damaskus untuk tinggal di dalamnya atas perintah dari Utsman bin Affan, salah satu hal pertama yang dilakukan umat Islam adalah mendirikan masjid, tetapi tidak mendirikan masjid dari awal. Umat Islam membagi gereja Saint John atas kerelaan umat Nasrani pada masa itu menjadi dua wilayah. Sebagian yang tetap difungsikan sebagai gereja, sebagiannya dialihfungsikan menjadi masjid. Kemudian dalam waktu yang lama, perlahan-lahan seluruh kompleks dialihfungsikan menjadi masjid, dengan merubah seluruh tata ruang dan bangunan. Sementara gereja dibangun baru di tempat yang disepakati oleh kalangan Nasrani di kota Damaskus. Pada slide ini dapat dilihat gambar dari kota Basrah dan kota Kufah yang merupakan kota pertahanan atau garrison city dengan masjid sebagai pusat kotanya. Dalam konteks lingkungan kewilayahan, masjid di kota Basrah dan kota Kufah, saya ulangi kembali, merupakan masjid yang didirikan di dalam kota-kota baru yang dibangun oleh umat Islam. Di kota Basrah, gambar di sebelah kanan dapat terlihat di mana masjid berdampingan dengan Darul Imarah atau hunian bagi pemimpin wilayah yang berada di
pusat kota, di bagian tengah kota, yang dikelilingi dengan hutat. Hutat ini adalah kelompok permukiman berdasarkan garis keturunan atau bani, klan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya perkelahian atau benturan atau perselisihan antar umat Islam pada masa itu, dikarenakan secara tradisi sudah berlangsung dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pada umumnya manusia pada masa itu tidak terkecuali umat Islam bermukim berdasarkan kesamaan garis keturunan, sehingga di kota Basrah hal itu tetap dilangsungkan, tradisi bermukim berdasarkan kesamaan garis keturunan atau bani, klan. Di antara hutat terdapat pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat di kota Basrah. Pada gambar di sebelah kiri, walaupun tidak memperlihatkan keseluruhan kota, tetapi dapat kita ketahui bahwasanya prinsip perancangan kota-kota baru yang dibangun oleh umat Islam pada masa itu, tidak terkecuali di Kufah, adalah ditempatkannya masjid yang berdampingan dengan Darul Imarah. Kedua fungsi ini, masjid dan Darul Imarah, ditempatkan di tengah-tengah kota sebagai pusat kota sekaligus landmark kota. Poin pembahasan selanjutnya adalah masjid dalam konteks lingkungan sosialnya. Menurut Rifai dan Fakhruroji, masjid dalam konteks lingkungan sosialnya dapat dibedakan menjadi 6 jenis masjid, yakni masjid kota, masjid instansi, masjid kampus, masjid permukiman, masjid ekonomi, dan masjid wisata. Kita mulai pembahasan dari jenis pertama, yakni masjid kota. Masjid kota ialah masjid yang didirikan atau ditempatkan di wilayah pusat kota, di area pusat kota. Masjid jenis ini menurut Rifai dan Fakhruroji secara simbolik membentuk identitas dan wajah kota. Bahwasanya ketika di area pusat kota didirikan atau ditempatkan masjid jami, masjid skala kota, menandakan bahwa kota tersebut memiliki identitas religius Islam yang kuat, yang merupakan cerminan dari mayoritas warga kota tersebut. Ketika masjid jami didirikan di pusat kota dengan kualitas arsitektural yang tinggi, yang monumental, yang megah, ini turut akan membentuk wajah kota. Masjid sebagai landmark kota. Ketika menyebut suatu kota akan erat berkaitan dengan masjid yang berada di area pusat kota tersebut. Secara fungsional, masjid jami yang ditempatkan di area pusat kota ini pada waktu-waktu tertentu mewadahi kegiatan keagamaan dalam skala kota. Contoh saja tablik akbar skala kota. Bahkan juga difungsikan untuk melangsungkan peribadatan sholat 2 hari raya, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dikarenakan untuk mewadahi kegiatan keagamaan skala kota yang dihadiri oleh jamaah atau umat Islam di kota tersebut dari berbagai arah, masjid kota ini memiliki kapasitas yang besar sekali, yang membedakannya nanti dengan masjid-masjid permukiman yang diperuntukkan hanya untuk mewadahi kegiatan keagamaan dalam lingkup permukiman. Sehingga dikarenakan masjid kota ini memiliki kapasitas yang besar, bangunannya masanya menjadi besar,
sehingga dibuatlah bentukan arsitekturalnya dengan skala yang monumental dan sebegah mungkin, ya, untuk mencerminkan bahwasanya masyarakat atau warga kota merupakan umat Islam, ya, sehingga kota tersebut memiliki identitas religius Islam yang kuat sebagai cerminan dari masyarakatnya. Namun demikian, secara fungsional dalam aktivitas sehari-hari masjid kota ini, masjid jami skala kota yang berada atau berkedudukan di area pusat kota tidak memiliki jamaah tetap sebagaimana masjid permukiman. Sehari-hari umat Islam yang beribadah di masjid kota ini adalah umat Islam yang sedang melangsungkan kegiatan di pusat kota, bukan umat Islam yang bermukim di pusat kota. Dikarenakan terutama di kota-kota modern di Indonesia, pusat kota menjadi identik dengan fungsi ekonomi yang terpisah dari fungsi permukiman, sehingga dibangunnya masjid jami skala kota di area pusat kota, ya, tidak memiliki atau tidak ditopang dengan keberadaan permukiman umat Islam di sekitarnya, ya, hanya memiliki pengurus yang diamanahi untuk melangsungkan atau menyelenggarakan peribadatan di masjid tersebut. Tetapi masjid ini menjadi jauh dari kantung-kantung sosial umat Islam yang berada di area permukiman. Jenis masjid kedua dalam konteks lingkungan sosialnya menurut Rifai dan Fakhrur Roji adalah masjid instansi, ya. Masjid ini memiliki jamaah tetap, yakni pegawai muslim yang bekerja di instansi tersebut, ya. Keberadaan masjid instansi, yakni masjid yang berada di lingkungan suatu instansi, baik instansi negeri maupun instansi swasta, menandakan bahwasanya di dalam instansi tersebut terdapat jumlah pekerja atau jumlah pegawai muslim yang besar. Dan kedua, menandakan bahwasanya pegawai muslim tersebut berdakwah, ya, memperjuangkan untuk dibangunnya masjid di lingkungan tempat kerja mereka, sehingga keberadaan masjid di suatu lingkungan instansi baik negeri maupun swasta menandakan adanya dakwah Islam di lingkungan tersebut dan keberhasilan dakwah Islam di lingkungan instansi tersebut ditandai dengan didirikannya masjid dan diselenggarakannya peribadatan rutin di masjid instansi. Namun demikian, karena masjid instansi berada di dalam lingkungan instansi, maka waktu operasionalnya pun terbatas mengikuti waktu operasional instansi tersebut. Ketika suatu instansi tersebut tidak lagi melangsungkan kegiatan operasional, pegawai atau pekerjanya kembali ke rumahnya masing-masing, maka masjid instansi ini otomatis tidak berfungsi, ya. Bahkan masjid ini tidak memiliki pengurus yang bermukim di masjid, ya. Pengurus merangkap sebagai pegawai atau pekerja dari instansi. Ketika instansi tersebut tutup, ya, tidak lagi melangsungkan kegiatannya, ya, jam kerjanya tidak lagi diselenggarakan, ya, maka otomatis masjid instansi tidak melangsungkan kegiatannya, terutama pada waktu subuh dan waktu isya, ya. Bahkan saya memiliki pengalaman suatu masjid yang berada di instansi negeri, ya, ketika subuh, ya, tetap dilaksanakan sholat subuh, ya, oleh pegawai atau pekerja yang huniannya berada dekat dari instansi tersebut, ya, sehingga diberikan amanah untuk melangsungkan adzan dan sholat subuh di masjid tersebut.
Begitu pula dengan Isya, ketika instansi tersebut tidak melangsungkan kegiatan operasionalnya, beberapa pegawai yang rumahnya dekat dengan instansi diamanahi untuk mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut. Setelah itu masjid ditutup, ya, mengikuti jam dari instansi tersebut. Yang ketiga adalah masjid kampus, yang secara historis di Indonesia bermula dari universitas negeri, yakni dengan Masjid Salman di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Masjid kampus terutama di perguruan tinggi non-Islam, ya, berperan sebagai ruang keilmuan bagi sivitas akademika muslim, dikarenakan tidak memungkinkan dilakukannya pengkajian ilmu-ilmu keislaman maupun pengkajian ilmu pengetahuan dikaitkan dengan Islam di ruang-ruang kelas, maka sivitas akademika muslim di lingkungan perguruan tinggi tersebut memanfaatkan masjid kampus sebagai ruang pengkajian ilmu. Ini dapat kita dapati di Masjid Salman, di Masjid kampus UGM dan masjid-masjid kampus yang lain, terutama yang berada di lingkungan perguruan tinggi negeri yang tidak beridentitas Islam, baik negeri maupun swasta. Keberadaan masjid kampus, masjid di lingkungan kampus sebagaimana masjid instansi menandakan keberhasilan dakwah Islam di lingkungan kampus tersebut. Berhasil didirikannya masjid, diterima oleh seluruh, bahkan seluruh atau mayoritas dari sivitas akademika kampus tersebut, yang hingga sampai sekarang keberadaan masjid tersebut masih terus berlangsung, masih terus berperan. Ini menandakan bahwasanya dakwah Islam di lingkungan kampus tersebut berhasil, bahkan terus berkelanjutan hingga hari ini. Dalam konteks Indonesia, Rifai dan Fakhrul Roji menyatakan keberadaan masjid kampus terdiri dari 3 periode atau dapat difahami perkembangannya dalam 3 periode. Periode pertama adalah periode awal masjid kampus di Indonesia, dimulai dari awal kemerdekaan, yang merupakan masa pembangunan masjid kampus, dimulai Masjid Salman di ITB pada masa awal kemerdekaan atau Orde Lama. Periode kedua memasuki Orde Baru, masjid kampus memasuki masa mempertahankan eksistensinya di tengah represi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap umat Islam, tidak terkecuali terhadap masjid-masjid yang dijadikan oleh umat Islam sebagai basis gerakan dakwah Islam. Periode ketiga adalah periode pada masa akhir Orde Baru hingga memasuki masa reformasi sekarang. Masjid kampus memasuki masa meningkatkan eksistensinya setelah dalam jangka waktu yang lama mengalami represi, perannya ditekan oleh Orde Baru. Pada masa akhir Orde Baru hingga memasuki masa reformasi, masjid kampus mengalami revitalisasi untuk kembali meningkatkan eksistensinya sebagai ruang akademik bagi sivitas akademika muslim di lingkungan perguruan tinggi. Keberadaan masjid kampus ini merupakan fenomena baru, dan tidak dapat disamakan dengan masjid madrasah. Secara historis, terbentuknya masjid madrasah berawal dari masjid yang dilangsungkan kegiatan pendidikan di masjid tersebut. Kemudian kegiatan pendidikan ini secara perlahan-lahan mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas sehingga dibangunlah ruang-ruang kelas yang pada akhirnya menjadi madrasah dengan masjid sebagai pusat madrasah tersebut. Masjid dan madrasah merupakan satu kesatuan. Masjid madrasah berbeda dengan masjid kampus.
yang secara historis dibangun belakangan. Ketika kompleks perguruan tinggi atau kompleks kampus sudah jadi, ya pada waktu-waktu belakangan barulah didirikan masjid kampus di dalam kompleks, bahkan di luar kompleks dari perguruan tinggi tersebut, tetapi secara spasial maupun sosiologis sangat berkaitan dengan keberadaan kampus. Salah satu kajian menarik terkait dengan keberadaan masjid kampus dilakukan oleh Kunto Wijoyo. Masjid kampus yang berada di dalam lingkungan kampus maupun memiliki hubungan sosial dengan sivitas akademika kampus, menurut Kunto Wijoyo, merupakan fenomena keberagamaan di kota-kota modern di Indonesia, di mana masjid kampus ini dapat berperan untuk menyelesaikan permasalahan generasi muslim tanpa masjid, yakni generasi muslim yang lahir dan tumbuh di kota-kota besar di Indonesia dari kalangan keluarga yang awam agama, kemudian pada tingkat pendidikan menengah maupun tingkat pendidikan tingginya baru mengenal Islam, ya, sehingga tidak memiliki kedekatan dengan masjid sedari kecil, ya, tidak terbiasa berkegiatan di masjid dan tidak memiliki latar belakang keilmuan Islam yang dipelajari di masjid, sehingga keberadaan masjid kampus ini menjadi sentral untuk menyelesaikan permasalahan generasi muslim tanpa masjid tersebut. Agar apa? Agar kalangan generasi muslim tanpa masjid secara psikologis memiliki kedekatan dengan masjid melalui masjid kampus, masjid yang berada di lingkungan kampusnya. Kedua, terikat secara sosiologis dengan komunitas umat Islam jamaah kampus yang berpusat di masjid kampus. Dan yang ketiga, masjid kampus yang berperan sebagai ruang keilmuan bagi sivitas akademika muslim di kampus tersebut dapat menumbuhkan ikatan intelektual generasi muslim tanpa masjid dengan belajar ilmu-ilmu keislaman, dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman maupun mengkaji ilmu pengetahuan yang dipelajarinya di ruang-ruang kelas kampus dikaitkan dengan Islam di masjid kampus, sehingga masjid kampus dapat menyelesaikan masalah psikologis, sosiologis, dan intelektual kalangan generasi muslim tanpa masjid. Jenis masjid keempat menurut Rifai dan Fakhruroji adalah masjid permukiman, masjid yang berada di wilayah permukiman umat Islam. Berbeda dengan masjid kota, masjid instansi, dan masjid kampus, masjid permukiman ini memiliki jamaah tetap, yakni umat Islam yang menghuni atau menjadi warga dari permukiman di mana masjid tersebut berada. Jika berada di wilayah pedesaan, kecenderungannya jamaah masjid permukiman yang bersifat homogen, ya, baik dari aspek profesinya maupun dari aspek tingkat perekonomiannya, yang mayoritasnya bisa jadi kalangan petani, ya. Sementara jika masjid permukiman berada di wilayah perkotaan, maka jamaahnya bersifat heterogen, ya. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai guru, sebagai mekanik, dan lain sebagainya. Sehingga permasalahan dapat kita temui banyak sekali di masjid-masjid permukiman yang berada di wilayah perkotaan, dikarenakan heterogenitas dari jamaah masjid yang sangat beragam sekali, ya. Bukan saja beragam dari aspek profesinya, tapi juga beragam dari tingkat perekonomian jamaah. Terdapat jamaah yang tergolong masyarakat ekonomi atas, bahkan terdapat juga jamaah yang tergolong masyarakat ekonomi bawah. Nah, disinilah dibutuhkannya peran masjid permukiman menurut Rifai dan Fakhruroji, terutama yang berada di wilayah perkotaan. Bagaimana masjid merupakan pusat penerangan dan pembangunan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu lebar
di kalangan umat Islam. Ya. Terdapat jamaah yang sangat kaya dan terdapat jamaah yang sangat miskin. Bagaimana masjid mampu menggerakkan perekonomian masyarakat agar yang kaya mengeluarkan kewajibannya, ya, yang kaya turut menggerakkan perekonomian masjid sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh jamaah masjid yang tingkat perekonomiannya di bawah. Ya, ini juga salah satu strategi bagaimana menguatkan soliditas dan solidaritas umat Islam di lingkungan perkotaan yang identik dengan masyarakat individualis. Agar tidak terjadi kesenjangan, bagaimana yang kaya dan yang miskin ini bekerja sama, berkolaborasi dengan masjid sebagai motor penggeraknya. Namun demikian, beragam permasalahan masjid permukiman, terutama yang terdapat di lingkungan perkotaan, ya, mendapatkan hambatannya untuk mengatasi beragam permasalahan tersebut dikarenakan persepsi umat Islam masjid permukiman hanya sebatas untuk menyelenggarakan peribadatan mahdoh atau peribadatan ritual saja, sehingga peran masjid permukiman untuk membangun masyarakat Islam di lingkungan permukiman tersebut tidak berjalan. Ya. Masjid sebatas untuk menyelenggarakan peribadatan sholat, peribadatan memotong hewan kurban, dan lain sebagainya yang bersifat ibadah mahdoh. Ya. Dampaknya keberadaan masjid tidak merubah kualitas kehidupan umat Islam yang bermukim di sekitar masjid. Ya. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin tidak mengalami peningkatan kualitas kehidupan perekonomiannya. Ya. Kedua jenis jamaah ini dari pagi sampai sore bahkan sampai malam sibuk bekerja di luar permukiman. Ketika kembali ke permukimannya tidak turut menggerakkan masjid untuk mengembangkan atau membangun masyarakat Islam di permukimannya. Jenis masjid yang kelima adalah masjid ekonomi, yakni masjid yang berada di lingkungan perekonomian. Menurut Rifai dan Fakhroji, masjid ekonomi ini dilihat dari relasi ruangnya dengan fungsi ekonomi, terdiri dari dua jenis, yakni hubungan erat dan hubungan longgar. Dikatakan masjid ekonomi memiliki hubungan erat jika menyatu dengan fungsi ekonomi, seperti masjid berada di dalam bangunan ekonomi, ya, berada di dalam bangunan pasar, atau berada di dalam bangunan mal. Masjid menjadi salah satu fungsi dari bangunan perekonomian itu. Masjid dikatakan memiliki hubungan erat dengan ruang perekonomian. Sementara dikatakan memiliki hubungan longgar jika masjid terpisah dari bangunan perekonomian atau dari ruang perekonomian. Bisa jadi masjid berada di area depannya, membentuk bangunan tersendiri, terpisah dari bangunan perekonomian, maupun dipisahkan oleh jalan akses, maupun berada bersebelahan dengan bangunan perekonomian. Seperti pada pasar-pasar tradisional, di mana masjid kalau tidak berada di dalam area perekonomian, masjid berada di depan pasar maupun di sebelah pasar, dipisahkan dengan jalan akses. Menurut Rifai dan Fakhroji, dari dua hubungan ini, masjid memiliki kualitas ruang yang lebih baik jika memiliki relasi hubungan longgar dengan fungsi ekonomi, dikarenakan kegaduhan, keributan yang diakibatkan aktivitas perekonomian tidak mengganggu peribadatan yang diselenggarakan di masjid. Yang terakhir dari masjid dalam konteks lingkungan sosialnya, menurut Rifai dan Fakhroji, adalah masjid wisata. Selain masjid ekonomi, masjid wisata memiliki tingkat
pluralitas dan temporalitas jamaah yang tinggi. Kalau di masjid ekonomi, ya, silih datang dan pulangnya pedagang maupun pembeli, ya, turut mempengaruhi tingkat pluralitas dan temporalitas jamaah masjid ekonomi, ya. Dikarenakan, ya, khususnya pembeli, ya, tidak dalam jangka waktu yang panjang akan berada di ruang ekonomi. Begitu pula dengan masjid wisata, tingkat pluralitas dan temporalitas jamaahnya juga terbilang tinggi, dikarenakan para wisatawan tidak akan menghabiskan waktu hingga sepanjang hari di area masjid wisata tersebut. Rifai dan Fakhr Razi mencatat dua relasi masjid wisata. Yang pertama adalah masjid di lingkungan objek wisata. Masjid yang merupakan salah satu fasilitas dari suatu objek wisata, ya, untuk mewadahi peribadatan pengunjung muslim yang sedang berwisata di objek wisata tersebut. Relasi kedua adalah masjid itu sendiri sebagai objek wisata. Ya, wisatawan datang selain untuk beribadah juga untuk berwisata ke masjid tersebut, dikarenakan masjid tersebut pada umumnya kecenderungannya memiliki kualitas arsitektural yang unik, sehingga memiliki daya tarik untuk bagi kalangan wisatawan untuk berkunjung, sebagaimana telah kita bahas pada bagian awal dari materi ini. Ya, pada slide ini dapat kita lihat dua masjid kampus yang perannya sangat besar di Indonesia, yang kedua-duanya berada di lingkungan perguruan tinggi negeri. Perbedaannya, Masjid Salman ITB berada agak di luar lingkungan kampus ITB, sementara Masjid Kampus UGM berada di dalam bagian kompleks kampus UGM. Sementara slide ini menunjukkan fenomena masjid wisata di Indonesia. Ya, Masjid Cengho di Surabaya, ya, gambar sebelah kiri, dikarenakan keunikan unsur arsitekturalnya dijadikan sebagai objek wisata. Para wisatawan sengaja datang ke masjid tersebut, bukan tujuan utamanya mungkin bukan untuk beribadah, tapi untuk melihat secara langsung perwujudan arsitekturalnya yang unik menyerupai pagoda di negeri Cina. Sementara, ya, di sebelah kanan adalah Masjid Raya Al-Muttaqun yang merupakan masjid di lingkungan objek wisata Prambanan. Objek wisata Prambanan yang merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi kalangan wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia, ya, dilengkapi dengan keberadaan Masjid Raya Al-Muttaqun yang bersebelahan dengan area objek Prambanan untuk mewadahi peribadatan kalangan wisatawan muslim, ya. Bahkan dikarenakan keunikan bentuknya yang menyerupai masjid-masjid di Andalusia, maka Masjid Raya Al-Muttaqun ini juga dijadikan sebagai objek wisata selain objek wisata Prambanan. Banyak orang datang ke masjid ini, ya, bukan dengan kesengajaan untuk berkunjung ke Prambanan, sekedar lewat kemudian berhenti di Masjid Raya Al-Muttaqun dikarenakan keunikan arsitekturalnya, sekedar untuk berfoto-foto maupun untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Bahasan ketiga atau poin pembahasan terakhir dari materi ini adalah masjid dalam konteks lingkungan politik. Menurut Rifai dan Fakhr Razi, dalam melangsungkan kegiatannya atau perannya, masjid bukan saja berhubungan dengan internal jamaah, ya, dan juga bukan saja berhubungan secara eksternal dengan lembaga-lembaga di luar masjid, tetapi masjid juga memiliki hubungan secara eksternal dengan pihak pemerintah. Dilihat dari aspek ini, masjid dalam konteks lingkungan politik berkaitan dengan pemerintah, ya,
Rifai dan Fakhroji membedakan masjid memiliki dua relasi yang berbeda terkait dengan peran pemerintah terhadap keberadaan masjid. Ya. Relasi atau hubungan yang pertama adalah hubungan instruktif, sementara hubungan kedua disebut oleh Rifai dan Fakhroji adalah hubungan resiprokal. Jenis relasi yang pertama, yakni hubungan instruktif, bermakna masjid merupakan pusat dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki peran strategis dalam politik yang dilangsungkan oleh pemerintah, sebagaimana dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW dan kalangan Khulafa Rasyidin. Masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan politik untuk bermusyawarah, mengambil kebijakan-kebijakan politik, untuk menjamu delegasi politik dari wilayah lain, dari negara lain, bahkan untuk mengangkat sumpah setia kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pemimpin politik. Nah, dalam hubungan instruktif inilah Sidi Ghazalba mengatakan bahwasanya masjid merupakan istana bagi pemimpin politik umat Islam, dan mimbar masjid merupakan singgasana bagi pemimpin politik umat Islam. Masjid sebagai pusat perpolitikan, pusat kegiatan politik. Berbeda dengan hubungan instruktif, jenis kedua yang disebutkan oleh Rifai dan Fakhroji adalah hubungan resiprokal, yang bermakna pihak pemerintah sebagai pembangun, pengelola, dan pengawas kegiatan masjid. Ini terjadi pada masa dinasti setelah Khulafa Rasyidin sampai pada masa negara bangsa saat sekarang ini, di mana masjid didirikan oleh pemerintah, kemudian pemerintah mengangkat perangkat masjid, pengurus masjid, takmir masjid, dan pemerintah mengawasi kinerja atau peran masjid yang diselenggarakan oleh pihak takmir masjid yang diangkat pula oleh pemerintah. Masjid seperti ini pada lazimnya disebut dengan masjid pemerintah, baik dalam tingkat negara, provinsi, kabupaten, hingga tingkat di bawah itu. Dikarenakan masjid ini didirikan, dikelola secara tidak langsung, dan diawasi oleh pemerintah. Oleh Sidi Ghazalba, dimulainya hubungan resiprokal ini bermula pada masa Umayyah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan memutuskan untuk pindah dari Darul Imarah yang menempel pada Masjid Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan membangun istana baru, kemudian pindah ke istana yang besar, yang megah, yang terpisah dari masjidnya. Sejak saat itulah oleh Sidi Ghazalba dinyatakan masjid tidak lagi berfungsi secara instruktif dalam konteks politik, tetapi sudah beralih ke dalam hubungan resiprokal. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lagi menjadi pemimpin umat Islam di bidang kerohanian, di bidang peribadatan, dikarenakan terpisah jarak yang jauh antara istana yang didirikannya dengan Masjid Jami' Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin politik umat Islam tetap membiayai kebutuhan-kebutuhan umat Islam melalui masjid, kemudian mengangkat takmir masjid, pengelola masjid atas perintahnya, dan mengawasi kinerja masjid. Sehingga dalam hubungan resiprokal ini, menurut Rifai dan Fakhroji, masjid memiliki kemungkinan dua peran. Yang pertama, masjid dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politiknya. Pemerintah, pihak penguasa
pihak raja memerintahkan khatib ketika dilaksanakannya peribadatan Jumat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah, untuk menyanjung pemerintah, untuk agar masyarakat senantiasa mendukung pemerintah dan lain sebagainya. Dan itu dimulai sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana dikatakan oleh Siti Ghazalba. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi pada hubungan resiprokal adalah depolitisasi masjid sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Kegiatan masjid bukan saja dipantau oleh pemerintah tetapi juga dibatasi oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah ghairu mahdoh tidak diperbolehkan dilaksanakan di masjid. Penyelenggaraan pengajian harus seizin oleh pemerintah. Tidak seperti sekarang kita dapati dari masjid tingkat permukiman hingga masjid tingkat perkotaan, pengajian diselenggarakan dengan masif. Hampir setiap hari kita dapati adanya pengajian, tidak sebagaimana pada masa Orde Baru di bawah tekanan dari pihak pemerintah untuk membatasi fungsi masjid, khusus yang berkaitan dengan peran perpolitikan masjid dalam konteks negara bangsa. Hal ini dikhawatirkan ketika masjid turut serta berperan dalam kegiatan politik, maka dapat menguatkan solidaritas umat Islam dan dapat menjadi ancaman bagi pihak pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Demikian pembahasan pada materi masjid dan lingkungannya yang terdiri dari 3 poin bahasan, yakni masjid dalam konteks lingkungan kewilayahan, masjid dalam konteks lingkungan sosial, dan yang terakhir ini masjid dalam lingkungan politik. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.